Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di acara Seruling edisi spesial Ramadan bersama saya dengan Aziz Riyadi, dan saya sudah terhubung dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim yang saat ini beliau di rumah di Jenggotan sana. Assalamualaikum Pak Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ajas. Suara saya jelas? Sejelas Mas Ajas? Jelas Pak, jelas. Oke. Dari mukanya juga jelas Pak. Ini sudah mandi juga sudah jelas sepertinya. Iya dong. Baik, hari ini kita akan belajar Pak terkait dengan seputar Ramadan, dan kita masih di suasana Ramadan yang hari ini di hari ketiga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang tetap fit begitu, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas puasa dan juga aktivitas beribadah yang lainnya mumpung ini di bulan Ramadan gitu. Nah, belajarnya hari ini adalah terkait dengan Al-Quran, Pak. Oke. Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa Al-Quran atau bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Nah, bulan Al-Quran ini bagaimana Bapak, menurut Bapak terkait dengan hal ini? Banyak juga orang yang ketika di bulan Ramadan ini juga banyak yang mulai rajin dan meningkatkan kerajinannya untuk membaca Al-Quran. Nah, ini ada kaitannya antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Ini seperti apa, Pak? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Mas Ajas dan sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti Seruling ini. Membaca Al-Quran itu memang tidak harus di bulan Ramadan ya. Setiap saat kita itu disunnahkan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa orang itu berbondong-bondong membaca Al-Quran, begitu akhirnya rajin membaca Al-Quran dibanding bulan-bulan tidak Ramadan, itu menjadi sangat wajar dan kita tidak bisa salahkan ya, karena hal semacam itu kan menjadi wajar ya. Orang Indonesia itu kan modelnya memang memanfaatkan momen-momen gitu ya. Kalau momen untuk nangis-nangis di depan ibunya itu ya di momen hari ibu. Padahal untuk nangis-nangis dan minta maaf sama ibu kan tidak harus di hari ibu. Untuk meminta maaf itu ya momennya Idul Fitri, padahal kan tidak harus begitu. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan momen-momen itu menjadi luar biasa, termasuk momen orang sregep atau rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu tidak menjadi masalah, itu bagus-bagus saja gitu. Karena memang begini Mas Ajas, ada hubungannya antara Al-Quran dengan Ramadan. Karena memang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Adapun nanti kajian yang lebih banyak, lebih dalam terkait tentang nuzulul Quran, mungkin edisi Seruling nanti harus kita lanjutkan di edisi-edisi selanjutnya, khusus untuk membahas nuzulul Quran. Tapi pada prinsipnya bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Gitu Mas Ajas. Kemudian yang selanjutnya begini. Untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini memang ada fenomena yang menarik gitu. Kalau di wilayah-wilayah kita itu kan ada tradisi namanya tadarus. Sorry saya agak batuk ya. Tradisi tadarus setiap malam di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid. Itu juga ditradisikan oleh para ulama kita sebagai salah satu wahana atau media syiar di dalam qiyam Ramadan, di dalam mendirikan atau menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena memang hadis Ramadan yang paling sahih itu kan man qoma Ramadana, atau wa fi riwayatin man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, lah qiyam Ramadan itu diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Ada sholat tarawih, kemudian yang mungkin nanti edisi-edisi yang lain kita akan bahas tarawih ya Mas Ajas ya. Kemudian ada tadarus Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Nah khusus membaca Al-Quran ini memang harus digemakan dan dimulai di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu menjadi salah satu bulan pijak. Diharapkan nanti setelah bulan Ramadan itu seregepnya atau rajinnya baca Al-Quran ya kayak yang di bulan Ramadan gitu. Bukan berarti nanti setelah Ramadan Al-Quran atau mushafnya ditutup kemudian ditaruh di lemari menunggu Ramadan tahun depan, tidak.
Ada catatan menarik begini Mas saja. Saya pernah di dalam satu forum dengan Pak Kures ya, ketika itu beliau sedang menjelaskan tentang membaca Al-Quran. Kemudian saya tanya, Pak, di bulan Ramadan itu kan bulan yang luar biasa. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, itu lebih baik kita baca cepat, dapat banyak sekali sehingga pahalanya banyak, karena satu huruf Al-Quran itu ada pahalanya sendiri. Kita baca alif, lam, mim, alif pahala sendiri, lam pahala sendiri, mim pahala sendiri. Kita baca cepat tapi dapat banyak sekali. Kalau misalnya setengah jam dapat 2 juz gitu ya. Atau kita mendingan lambat-lambat tetapi dapatnya sedikit tapi tartil. Itu pilihannya yang mana? Beliau akhirnya menjawab, lah itu ya jangan dibedakan. Artinya jangan jangan dipertentangkan. Kalau bisa ya bacanya tartil dapat banyak gitu. Tapi beliau menyampaikan begini karena beliau mufasir ya, membaca sedikit nggak apa-apa asalkan dengan dipahami itu jauh lebih baik daripada ngejar khatam. Makanya ini juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan ya, kan ada yang di sana itu berlomba-lomba untuk cepat-cepatan khatam. Satu hari khatam, sehingga nanti selama Ramadan 30 kali khataman. Kita nggak bisa bayangkan itu. Nggak mau kerja, nggak mau kuli, nggak ada yang kantor, mau Quran gitu ya. Ada yang 2 hari khatam, ada yang 3 hari khatam. Ada baiknya memang membaca tartil dipahami itu jauh lebih baik daripada mengejar khatam. Bahkan Sayyid Muhammad Alwi di dalam Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran itu menjelaskan begini Mas Anjas, apabila disuruh untuk memilih cepat dapat banyak atau tartil dapat sedikit, mendingan mana? Ya mendingan tartil mendapatkan sedikit nggak apa-apa, karena membaca Al-Quran itu memang harus dirasakan. Warattilil Qur'ana tartila, kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil itu ya memang sesuai dengan tajwidnya, bahkan dia memahami maknanya semacam apa. Saya kira itu dulu Mas Anjas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kita kalau yang saya tangkap berarti yang penting kita ini adalah membaca Al-Qurannya dengan tartil, tidak perlu cepat-cepat kemudian banyak khataman, begitu Pak? Ya, nggak usah ngejar khatam, kira-kira begitulah ya. Itu kira-kira poinnya. Baik Pak, kalau begitu nanti mulai hari ini teman-teman kita baca Al-Qurannya dengan tartil, kemudian dipahami dengan sebisanya. Nah ini kalau misalnya tidak bisa memahami ini bagaimana? Ya sebisanya ya Pak ya? Ya sebisanya dong. Kalau kita merujuk pada Mbah Soleh Darat, bahkan kalau memang orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak usah menunggu bisa bahasa Arab, baca terjemah tidak apa-apa. Itu Mbah Soleh. Karena Mbah Soleh sangat memahami bahwa pembaca itu ada pembaca pertama, pembaca kedua. Pembaca pertama ya orang-orang ahli, tapi pembaca kedua dia hanya mampu memahami melalui karyanya pembaca pertama. Jadi yang dibaca adalah tafsir, yang dibaca adalah terjemahan, itu tidak menjadi masalah. Daripada nunggu bisa bahasa Arab dulu, bisanya untuk sok tua, berarti nom-nom belum baca Al-Quran, gara-gara iso memahami. Itu kira-kira Mas Anjas. Baik Pak, sekian dulu sepertinya. Oke. Ini bahasanya juga menarik ini terkait dengan Al-Quran. Nanti akan kita lanjutkan di edisi-edisi selanjutnya Pak. Masih banyak yang kaitan dengan Al-Quran dan juga bulan Ramadan. Yang pasti teman-teman, saat ini mari kita tingkatkan diri kita untuk rajin membaca Al-Quran, tartil, kemudian difahami dengan sebaik-baiknya. Betul ya Pak ya? Betul ya? Oke, dan kita di lain kesempatan Pak, di edisi selanjutnya, di Seruling, edisi Ramadan. Dan akhir kalam, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.